Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kali ini saya akan membawakan sharing firman atau khotbah teologi yang bertema dunia setan. Ya, kita tahulah ya dari cerita atau mungkin pernah mengalami sendiri atau ya dari berbagai hal lah bahwa setan itu ada atau enggak sih sebetulnya. Jadi seperti apa sebetulnya setan itu punya dunia sendiri atau punya kelompok sendiri, organisasi sendiri. Ini perlu kita ketahui bersama. Kita perlu tahu juga Bapak, Ibu, Saudara terkasih bahwa setan itu juga ada. Ya, untuk itu kita juga harus bersiap-siap ya, selalu waspada ya, bahwa di dalam dunia ini itu ada kuasa-kuasa gelap yang senantiasa mengintai ya atas kelengahan kita sebagai manusia maupun orang-orang percaya. Baik, kita mulai. Setan ini disebut sebagai ilah zaman ini ya, atau Aion ya. Ini ada di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 ya. Dan juga penguasa dunia ini. Dunia ini yang tersebut kosmos. Ya, ini ada di dalam Yohanes 12 ayat 31. Apa itu arti kosmos? Kata kosmos digunakan 185 kali dalam Perjanjian Baru. Di antaranya muncul di dalam tulisan Yohanes ya, sebanyak 105 kali. Alam semesta ini disebut dengan kosmos. Bumi yang dihuni ini disebut dengan kosmos. Ini ada di dalam Roma. Nah, Perjanjian Baru menganggap kosmos sebagai suatu sistem yang tertib, yang berfungsi, terpisah dari Allah. Ada 3 aspek bagi setiap definisi tentang dunia, yaitu pertama, gagasan mengenai suatu sistem yang tertib. Yang kedua, hubungan setan dengan dunia. Kemudian yang 3 ini konsep mengenai perlawanannya terhadap Allah. Jadi ada 3 aspek sebagai definisi mengenai dunia. Nah, definisi dunia kosmos yaitu merupakan sistem yang diatur oleh setan, dipimpin atau dikepalai oleh setan, dan dijalankan oleh setan. Ini yang menyingkirkan Allah dan menjadi saingan baginya. Jadi memang di dunia ini dikuasai oleh setan ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa malaikat yang memberontak itu kemudian dibuang ke bumi. Nah, maka kemudian itu juga seizin Tuhan dia menguasai bumi ini. Nah, bagaimana otoritas setan atas kosmos? Alkitab mengajarkan bahwa setan memang memiliki otoritas yang sangat tinggi atas kosmos. Meskipun ini dalam rencana Allah yang berkuasa dan terjadi seizin Dia. Tuhan Yesus juga mengakui hal ini pada waktu Dia menyebut setan sebagai penguasa dunia. Ini ada di dalam Yohanes 12 ayat 31. Ya, kemudian 16 ayat 11. Dan pada waktu pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, yang ada di dalam Matius 4 ayat 8 sampai 9. Rasul Yohanes juga menyatakan kebenarannya pada waktu dia menulis bahwa seluruh kosmos berada ya di bawah kekuasaan si jahat. Ini ada di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Nah, kita perlu tahu apa sih tujuan setan di dalam kosmos itu.
Yang pertama, menciptakan sistem yang menyaingi kerajaan Allah, tetapi menyingkirkan keterlibatannya. Hal itu yaitu untuk memperkembangkan suatu ketertiban yang palsu. Jadi dia ingin mengembangkan, ya, menyaingi kerajaan Allah di bumi, ya, tapi memperkembangkannya itu dengan ketertiban yang palsu, Bapak Ibu Saudara. Dan kosmos ini bisa berisi aspek-aspek yang baik dan juga aspek-aspek yang jahat. Dan untuk mencapai tujuannya itu, setan berusaha menjadikan nilai-nilai dalam sistem keilahian kelihatan seperti semenarik mungkin. Jadi dia berusaha menampilkan semenarik mungkin, ya, sehingga kita pun juga tertarik akan segala kedagingan dunia ini. Dia berusaha keras untuk menyebabkan orang-orang memberikan prioritas tertinggi terhadap diri sendiri, ya, sebagai orang nomor satu. Dan yang paling penting, ini egoisme, kesombongan. Ya, ini ada di dalam ciri khas setan. Kemudian di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 ada 3 penjelasan, semuanya menekankan perihal kepuasan keinginan daging, ya, mengembangkan sikap angkuh dan memuaskan diri sendiri. Ya, makanya Bapak Ibu kita harus hati-hati. Ya, ini semua ciri-ciri daripada setan, ya, angkuh, memuaskan diri sendiri, egois, sombong, ya. Setan juga berusaha untuk memusatkan perhatian orang-orang pada apa yang terjadi sekarang ini, bukannya pada kekekalan, ya. Jadi mereka selalu mempromosikan, ya, hal-hal kedagingan yang menarik bagi kita. Ini diingatkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 bahwa dunia ini akan lenyap, tetapi barang siapa yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Ya, jadi setan berusaha untuk mencapai maksud tujuannya dengan mencoba prioritas kita, bahwa sesungguhnya Allah adalah prioritas yang pertama dan kekekalan sebagai yang utama. Ya, jadi dia membelokkan, dia berusaha membelokkan, ya. Nah, kita perlu tahu, ya, hubungan Allah dan kosmos ini. Allah sudah mengumumkan bahwa kosmos akan dihakimi dan diakhiri atau dihancurkan. Sistem pemberontakan setan akan sampai pada batas akhirnya. Kita tahu pada waktu Nebukadnezar melihat di dalam mimpi yang diartikan maknanya oleh Daniel pada waktu batu, ya, itu di kerajaan Kristus menghantam patung, ya, yang memenuhi seluruh bumi, yang ada di dalam Daniel 2 ayat 34 sampai 35 dan ayat 44. Dijelaskan juga, ya, pada Wahyu 17 sampai 19 dan diringkas dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Penting untuk diketahui, pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, kosmos yang merupakan kerajaan 1000 tahun akan digantikan oleh kerajaan Kristus yang akan memerintah di atas bumi ini. Ya, arena kemenangan Kristus adalah sama dengan arena kerajaan setan, yaitu bumi. Dan pada akhirnya Kristuslah pemenangnya. Ini ada di dalam Wahyu nanti. Nah, kita juga perlu tahu hubungan orang percaya dan kosmos. Ibadah yang murni menurut Yakobus adalah memelihara atau menjaga diri agar tidak dicemarkan oleh dunia ini atau kosmos. Itu ada di dalam Yakobus 1 ayat 27, ya. Kata yang sama, tak bernoda, tak bercacat, digunakan untuk Kristus dalam 1 Petrus 1 ayat 19. Jadi orang-orang percaya yang memisahkan diri dari kosmos adalah seperti Kristus di dalam kosmos ini, ya. Hal ini berarti mengerjakan kehendak Bapa dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Bapa. Ini ada di dalam Yohanes 8 ayat 29. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah pemisahan yang benar menurut Alkitab, ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih perlu ketahui bahwa meskipun orang-orang percaya dipisahkan dari kosmos, namun harus menampilkan kehidupannya di dalam kosmos.
Nah, bagaimana kemudian sikap dan penempatan orang percaya dalam kosmos, Bapak Ibu Saudara kasih? Yang pertama, itu gunakanlah kosmos, tetapi jangan disalahgunakan. Ini ada di dalam 1 Korintus 7 ayat 31 ya. Paulus berbicara mengenai hal ini, hal menikah dan tidak menikah, menangis dan bersukacita, memiliki dan tidak memiliki segala sesuatu. Jadi tepat sekali bahwa manusia dapat mempergunakan segala hal itu, tetapi jangan berlebihan dan disalahgunakan. Ya, menampilkan sikap memiliki, tetapi seolah-olah tidak memiliki sambil menggunakan hal-hal itu adalah cara penggunaan yang tepat. Jadi kita diberikan kebebasan ya, tapi juga kita harus menggunakan kebebasan itu dengan cara yang tepat. Kemudian nikmatilah ya, tetapi jangan mencintai hal yang berasal dari kosmos ini, ada di dalam 1 Timotius ya dan 1 Yohanes. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini dapat kita nikmati dengan sebagaimana mestinya, menyadari bahwa segalanya adalah tidak menentu dan harus bergantung pada Allah. Ya, baik pemberian sedikit maupun pemberian Allah yang banyak pada kita. Bapak Ibu Saudara kasih, kita menginjak kepada bagaimana kesimpulan daripada sharing firman ini, yaitu bahwa orang percaya dalam hidup dengan kemenangan dalam dunia yang dikuasai setan ini melalui iman di dalam Kristus yang telah menjadi pemenang atas setan. Ya, ini ada di dalam 1 Yohanes ayat 5-4. Kemenangan ini terjadi bukanlah setelah menerima keselamatan ya Bapak Ibu, karena setiap orang ini ada di dalam istilah gegenemenon, yaitu suatu bentuk perfect yang menunjukkan suatu keadaan yang terjadi berdasarkan atas suatu tindakan yang telah selesai dari Allah ya. Jadi kemenangan hari ini didasarkan atas kemenangan yang terjadi kemarin, yaitu kemenangan kita didasarkan atas kemenangannya, yaitu kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Kemenangan kita itu sewaktu Yesus berada di kayu salib. Ini perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi untuk mengalami kemenangan itu akan melibatkan kebiasaan, pembelaan, kegiatan, tetapi iman kita kepada Yesuslah yang menjadikan orang-orang percaya untuk bisa hidup sama seperti Kristus di dalam kosmos yang dikuasai setan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tetap percaya bahwa memang kuasa kegelapan itu ada di dalam kosmos ini, tetapi kita percaya bahwa kita apabila kita mempunyai iman yang kuat, intim dengan Tuhan, ya senantiasa berdoa, memuji, menyembah, muliakan namanya senantiasa Tuhan, maka itu akan menjadikan hidup kita hidup yang berkemenangan, terhindar daripada kuasa-kuasa iblis. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, sharing firman khotbah teologi yang bisa saya sampaikan pada kali ini, kiranya ini dapat memberkati bagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.